yang bertugas untuk prestasi. Silakan Mbak Nurhalisa, siapa moderatornya Mbak? Untuk moderator Pak Arif, Moderatornya, Kak. iya Pak Arif. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izinkan dari kelompok 2 ya, membahas materi kita hari ini tentang atau tema tentang dinamika gerakan sosial, Power and Movement by Sidney Tero. Ya. Jadi apa itu gerakan sosial? Ya? Dalam bukunya Power in Movement, Sidney Tero menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan bentuk tindakan kolektif ya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menantang kekuasaan, baik itu elit politik, otoritas maupun norma-norma yang berlaku oleh dan dalam masyarakat. Gerakan ini tidak lahir dari tindakan individu semata, melainkan dari kesadaran bersama atas adanya ketidakadilan atau kondisi yang perlu diubah. Oleh karena itu, para pelaku gerakan memiliki tujuan yang sama serta dilandasi oleh rasa solidaritas yang kuat. Lebih dari sekedar aksi sesaat, gerakan sosial juga ditandai oleh adanya interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara kelompok masyarakat dengan pihak yang mereka hadapi. Interaksi ini bisa berupa demonstrasi, kampanye, atau advokasi, atau bentuk perlawanan lainnya yang dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga dengan demikian gerakan sosial bukan hanya tentang proses, tapi merupakan proses perjuangan kolektif yang terorganisir, dinamis, dan memiliki arah yang jelas untuk mendorong perubahan sosial. Karakteristik gerakan sosial menurut Sidney Tero ada 4 karakteristik gerakan sosial, yaitu collective action atau aksi bersama, ialah gerakan sosial yang dilakukan oleh banyak orang, bukan individu, karena kekuatan ada pada kebersamaan. Kemudian common purpose atau tujuan bersama, yaitu semua anggota mempunyai tujuan yang sama, misalnya menuntut keadilan atau perubahan sosial. Kemudian solidarity atau rasa kebersamaan, yaitu adanya ikatan Maaf dan saling Pak Arif, mendukung. Ya, kayaknya salah slide ini baru belum yang pertama Pak. oh iya, saya harus kembali ke yang pertama ya. Enggak, Coba Niki slide-nya diganti ya. Pak Arif jadi moderator. Ya, slide-nya yang pertama berarti Mbak. Coba ditampilkan ya. Mbak ya coba di-share ya. Eh, nah, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu gerakan sosial? Dalam bukunya Power in Movement, Sidney Tero menjelaskan bahwa gerakan Halaman 3 Mbak. slide-nya Kak, Sampai mana Mbak? di slide ketiga. Ya. Hmm. Silakan Mbak Faiza langsung dilanjut ya. Karakteristik gerakan sosial. Menurut Sidney Terrell, ada 4 karakteristik gerakan sosial, yaitu collective action, aksi bersama. Gerakan sosial dilakukan oleh banyak orang, bukan individu, karena kekuatan ada pada kebersamaan. Yang kedua, ada common purpose, tujuan bersama. Semua anggota punya tujuan yang sama, misalnya menuntut keadilan atau perubahan sosial. Yang ketiga, ada solidarity, rasa kebersamaan. Ada ikatan dan rasa saling mendukung antar anggota, sehingga gerakan menjadi lebih kuat.
Yang keempat ada sustained interaction, berlangsung terus-menerus. Gerakan tidak hanya sekali aksi, tapi dilakukan secara berkelanjutan hingga tujuan tercapai. Agar sebuah Agar sebuah pergerakan memiliki daya tawar yang kuat, Theroux merinci 4 karakteristik fundamental yang terpenuhi. Pertama, adanya collective action, di mana kekuatan gerakan bersumber pada kebersamaan massa, bukan sekedar keluhan individu. Kedua, gerakan tersebut harus memiliki common purpose, agar setiap elemen di dalamnya memiliki misi yang searah dalam menuntut perubahan. Yang ketiga adalah solidarity, yakni ikatan emosional dan dukungan timbal balik antar anggota yang membuat gerakan tetap solid meski menghadapi tekanan. Terakhir, diperlukan interaksi berkelanjutan, yang berarti gerakan ini merupakan perjuangan jangka panjang yang konsisten dilakukan hingga tujuan utama benar-benar tercapai. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Halaman ke-5 coba. Halaman ke-5 Mbak Lisa. Selanjutnya dilanjut Mbak Lisa aja, halaman 5 dan 6 Mbak. Baik, Pak. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk political opportunity. Gerakan sosial muncul ketika ada peluang, misalnya melemahnya kekuasaan pemerintah, yaitu ketika mengalami krisis ekonomi, politik, dan lain-lain, kehilangan legitimasi atau tidak solid. Yang kedua yaitu ada konflik di dalam elit politik, yaitu ketika terjadi perpecahan antar partai, pejabat, atau dalam pemerintahan sendiri. Yang ketiga yaitu dukungan dari aktor berpengaruh. Gerakan akan lebih kuat jika didukung oleh tokoh publik, akademisi, atau media. Repertories of contention. Bentuk-bentuk aksi dalam gerakan sosial yaitu contohnya ada demonstrasi, mogok kerja, kampanye, dan boykot. Selanjutnya yaitu collective action frame. Collective action frames adalah cara gerakan sosial membingkai atau menjelaskan suatu isu supaya orang lain merasa ini penting, ini juga menyangkut saya, dan akhirnya mau ikut bergerak. Yang pertama yaitu bingkai isu agar menarik dukungan. Gerakan ini tidak menyampaikan masalah, tetapi pengemasannya dengan sudut pandang tertentu agar mudah dipahami dan menarik simpati. Yang kedua yaitu mengubah masalah pribadi menjadi isu publik. Masalah yang awalnya dialami individu dijelaskan sebagai masalah bersama yang perlu diperjuangkan secara kolektif. Yang ketiga yaitu menggunakan narasi yang menyentuh emosi dan nilai. Gerakan memakai bahasa yang menyentuh perasaan, yaitu empati, marah, dan peduli. Yang kedua yaitu sesuai nilai masyarakat. Monggo Ya, silakan selanjutnya. dilanjut berikutnya Pak Yoga Altamirano atau yang lain. Mas Yoga, nggak ada ya, saya lanjut ya. Mobilisasi sumber daya. Jadi konsep ini menjelaskan ya, bahwa gerakan sosial tidak cukup hanya dengan semangat atau kemarahan terhadap ketidakadilan. Agar bisa berjalan dan bertahan, gerakan membutuhkan sumber daya yang dikelola secara baik. Nah, jenis-jenis sumber daya yang pertama adalah dana. Dana dibutuhkan untuk mendukung kegiatan seperti aksi, logistik, produksi konten, sehingga operasional organisasi dapat berjalan. Tanpa dana, gerakan ini sulit berkembang. Kemudian jaringan atau networking, hubungan dengan berbagai pihak seperti komunitas, organisasi lain, atau tokoh tertentu. Jaringan membantu memperluas dukungan dan mempercepat penyebaran gerakan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Sosok atau tim yang mampu mengarahkan strategi, mengambil keputusan, dan menjaga arah gerakan agar tetap jelas. Tanpa kepemimpinan atau leadership,
gerakan bisa mudah terpecah dan menjadi tidak terfokus lagi. Yang keempat adalah media. Baik media sosial maupun media massa digunakan untuk menyebarkan pesan, membangun opini publik, dan menarik perhatian masyarakat secara luas. Faktor-faktor keberhasilan gerakan. Keberhasilan gerakan sosial tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung. Gerakan yang mampu membaca situasi, menyusun strategi, serta membangun dukungan yang luas memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuannya. Nah, yang termasuk keberhasilan gerakan sosial antara lain, momentum politik harus tepat, strategi aksi harus efektif, kemudian adanya dukungan publik secara luas, dan yang keempat harus ada narasi yang kuat serta relevan dengan tujuan gerakan sosial. Faktor kegagalan gerakan sosial, jadi sebaliknya gerakan sosial juga bisa mengalami kegagalan apabila tidak mampu mengelola tantangan yang ada. Hambatan baik dari dalam maupun luar gerakan dapat melemahkan kekuatan dan mengurangi pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Faktor penyebab kegagalan gerakan sosial adalah kurangnya dukungan atau support dari masyarakat, represi atau tekanan dari pemerintah yang sedang berkuasa, konflik internal di antara pelaku gerakan sosial, dan gerakan sosial dilakukan ketika momentum sudah hilang atau kehilangan momentum. Relevansi gerakan sosial di Indonesia. Dinamika gerakan sosial yang digagaskan oleh Sidney Terro sangat terlihat dalam konteks Indonesia. Perubahan besar sering terjadi ketika masyarakat mampu memanfaatkan peluang politik, membangun solidaritas, dan menggunakan strategi yang tepat. Peristiwa-peristiwa yang dianggap mempunyai relevansi dalam gerakan sosial antara lain Reformasi tahun 1998, yaitu gerakan mahasiswa dan masyarakat yang berhasil mendorong perubahan besar karena adanya krisis ekonomi dan melemahnya kekuasaan, sehingga membuka peluang politik untuk mengganti kepemimpinan. 3. Aksi mahasiswa dan masyarakat sipil, yaitu dengan adanya demonstrasi dan gerakan sosial sebagai isu, yaitu isu pendidikan, hukum, dan lingkungan, sehingga menunjukkan pentingnya solidaritas, organisasi, dan keberlanjutan atau kontinuitas aksi. Kemudian contoh yang ketiga adalah gerakan digital, berupa petisi dan kampanye online. Perkembangan media sosial membuat gerakan lebih cepat menyebar, membangun opini publik, dan menjangkau dukungan yang lebih luas. Simpulan, gerakan sosial merupakan kekuatan penting dalam mendorong perubahan dalam masyarakat. Ia tidak muncul secara spontan, tapi dipengaruhi oleh peluang politik dan strategi yang digunakan, serta kemampuan membangun dukungan kolektif. Dapat bertahan dan bertambah, gerakan membutuhkan solidaritas, sumber daya, dan narasi yang kuat. Pada akhirnya, gerakan sosial bersifat dinamis karena mengalami fase naik dan turun, namun tetap menjadi bagian penting dalam proses perubahan sosial. Demikian makalah yang disajikan oleh kelompok 2. Sebelum mengajukan pertanyaan, izinkan saya menyampaikan tujuan ya dari tema kelompok 2 ini tentang karakteristik gerakan sosial. Ini lebih ke analisis di luar PAR ya, menganalisis fungsi berjalannya PAR dari luar teori-teori PAR itu sendiri, dan lebih memberi pemahaman kepada para periset PAR bahwa karakteristik gerakan sosial itu lebih bertujuan untuk memberikan pemahaman pada tim peneliti yang melibatkan internal masyarakat yang merupakan satu kesatuan dengan tim peneliti sebelum mengambil keputusan untuk melakukan jenis penelitian PAR ini, sehingga karakteristik gerakan sosial harus terlebih dahulu dipahami. Saya kira itu. Silakan apabila ingin bertanya.
Berikan nama ya, dan dari kelompok berapa? Silakan. Dari kelompok 1 silakan. Kelompok 3 mungkin. Tidak ada. Kelompok 4. Kenapa pada ngantuk Ya. atau gimana? Bertanya. Ya, silakan Mbak Misriah. Ya. Tadi tuh di slide 7 tuh jelasin tentang mobilisasi sumber daya kayak gitu. Yang harus Putus-putus Mbak butuh suaranya, dana, mau diulangi ya. jaringan, Hmm. kedenger ya. Gimana? Gak kedengeran, Pak? Ya, diulangi pertanyaannya Mbak. Suaranya terputus-putus ya. Oh iya. Ya, Oh iya, ini sinyalnya susah. ya silakan ya. Ini tadi tuh di slide 7 kan dijelasin mobilisasi sumber daya, butuh dana, Ya, jaringan, terus kepemimpinan sama media. ya. Sepertinya di situ tuh penasarannya kalau di era digital sekarang tuh contoh konkretnya tuh gimana ya? Apa cukup modal kuota sama Canva atau apa itu gerakannya tuh maksudnya gitu? Mungkin itu saja. Ya, Terima kasih. ada yang lain silakan. Dari satu pertanyaan. Pak, Mbak mau Neti, bertanya, Pak. Ya, ya silakan. itu Pak, saya mau minta contoh gerakan dinamika sosial itu seperti apa ya, Pak? Maaf ya, Pak. Ya, yang ketiga silakan. Yang ketiga pertanyaan ini Pak di slide 6 Pak, yaitu mengubah masalah pribadi menjadi isu publik, itu contoh konkretnya Pak. Ya, diulangi. Slide ke-6 ya. Collective action frame ya. Pertanyaannya apa Mas? Contoh konkret mengubah masalah pribadi menjadi isu publik maksudnya. Contoh konkret merubah Mengubah pribadi. masalah pribadi menjadi isu publik Pak. Ya. Baik. Batasi 3 ya. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Misriah ya. Ya, tadi dipertanyakan apakah gerakan sosial tidak cukup hanya menggunakan media sosial. Kemudian kenapa harus dibutuhkan dana, jaringan, kepemimpinan, dan media. Jadi kalau kita ingin membuat gerakan sosial, ya, kita rumuskan dulu itu arah dan tujuannya itu untuk apa. Nah, dari 4 bagian ini, dana, jaringan, kepemimpinan, dan media, menurut teori yang diajukan oleh Sidney Tero ini, beliau mensyaratkan minimal ada 4. Ada dana yang kuat, ada jaringan dengan pihak organisasi atau komunitas lain atau tokoh tertentu. Kemudian adanya leadership atau kepemimpinan, dan media yang mau dipakai itu menggunakan media apa. Kalau kita kembali ke pendapat Sidney Tero ini lebih ke gerakan yang bersifat besar ya, atau bersifat nasional ya, bersifat massal, yang tidak cuma gerakan dalam satu kecamatan atau gerakan satu desa ya. Contohnya itu kejadian tahun 1998 ketika ingin menumbangkan
Orde Baru ya, kepemimpinan Pak Harto, itu memang seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia itu menjadi turut terlibat. Bayangkan kalau ingin menumbangkan Pak Harto dengan demo yang begitu besar, demo di DPR ya, kemudian tokoh-tokoh bangsa Indonesia, para tokoh besar langsung menghadap ke kediaman Pak Harto untuk meminta beliau turun. Beliau turun dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Jadi bisa dikatakan itu gerakan yang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga pendanaan juga dibutuhkan. Kemudian jaringan, baik lintas organisasi sosial maupun organisasi politik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, harus kompak ya, harus bersatu, satu tujuan untuk mengganti kepemimpinan nasional. Nah, masalah kepemimpinan itu dulu ada beberapa tokoh ya, ada Amin Rais, ada Abdul Majid ya, banyak tokoh, ada Emma Ainun Nadjib. Kalau nggak salah ada sekitar 7 tokoh nasional yang menghadap Pak Harto. Jadi berusaha menciptakan opini di masyarakat bahwa presiden itu tidak boleh seumur hidup ya. Dan ketika Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen, pasalnya menjadi dibatasi maksimal 2 kali kepemimpinan. Yang keempat adalah diperlukan media untuk menyebarkan pesan ya. Tahun 1998 itu awal berdirinya stasiun televisi RCTI ya, banyak menyiarkan tentang kerusuhan yang ada di Jakarta, sehingga masyarakat menjadi makin mendukung ya korban-korban yang bentrok melawan aparat ya, TNI dan Polri, sehingga media itu berhasil menarik simpati ya dengan penyebaran berita-berita itu. Ya alhamdulillah Pak Harto tidak perlu dilengsarkan sehingga cukup untuk mengundurkan diri ya. Pada hari Minggu disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung, kepemimpinan diserahkan ke wakilnya ya, Pak Bijadi almarhum. Jadi kalau Mbak Misriah bertanya kenapa harus 4 elemen ya saya setuju dengan pendapat dari Sidney Pero ini untuk gerakan yang bersifat besar atau massal ya. Skala nasional memang 4 komponen ini diperlukan ya. Bahkan kalau boleh menambah, saya mau tambahi satu tambahan ya, itu diperlukan dukungan internasional ya, seperti pengaruh dari PBB, Perikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya. Itu ya Mbak Masriah yang bisa saya berikan tanggapan ya dari pertanyaannya. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Mbak Nati Rahmawati ya. Ya, Pak. Menanyakan seperti apa gerakan dinamika sosial itu ya Mbak. Betul, Pak. Seperti apa dinamika gerakan sosial. Jadi kalau kita kembali ke definisi dasar dari apa yang disebut dinamika gerakan sosial, itu pendapat dari Sidney Pero menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan bentuk tindakan kolektif ya. Tindakan yang dilakukan bersama-sama seluruh elemen masyarakat atau sekelompok orang untuk menentang kekuasaan. Nah, baik itu elit politik yang ditentang ya, otoritasnya, maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tidak selalu berbentuk subjek badan hukum atau manusia ya, yang bisa ditentang melalui gerakan sosial ini, bisa juga norma-norma yang berlaku, misalnya norma menentang poligami misalnya, atau menentang kawinan di bawah umur, ya. Atau menentang kewajiban pendidikan dasar baru boleh masuk pasar kerja misalnya. Di gerakan sosial intinya adalah gerakan massal ya, gerakan bersama yang bersifat kolektif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, sekelompok orang untuk menentang kekuasaan atau menentang norma atau paham yang berlaku
dalam suatu daerah. Jadi cakupannya cukup luas, tidak hanya untuk skala kecamatan atau kabupaten kota atau provinsi, tapi bisa mengarah ke nasional, bahkan internasional apabila sebagai contoh terjadi pelanggaran HAM berat ya, tindakan memerangi bangsa Israel ya karena telah melakukan genosida, itu tidak hanya gerakan sosial yang bersifat nasional ya, tapi sudah bersifat gerakan sosial yang internasional karena ketika di voting di PBB ya, United Nations itu 180 negara jelas menentang ya, atau menyatakan Israel telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa genosida ya, pembunuhan ras manusia bangsa Palestina. Hanya 10 negara kecil yang menyetujui tindakan Israel ya, Amerika dan kroni-kroninya ya, hanya negara kecil. Jadi gerakan sosial itu bisa bersifat kolektif, nasional atau internasional yang bertujuan untuk menentang tindakan suatu kekuasaan, pemerintah atau kekuasaan, rezim, elit politik, otoritas yang berkuasa, atau norma-norma yang dianut pada suatu komunitas masyarakat tertentu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Mbak. Yang kedua ya, dari Mbak Rahmawati. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Mas Wendy ya. Wendy, contoh nyata ya, contoh kuat ya, contoh nyata masalah pribadi ya, yang menjadi isu publik. Ya, contohnya ya, kita sekarang baru rame-ramenya kelompok politik atau kelompok politik yang menyerang kedudukan wapres kita ya. Dan Kakak Buming Raka sedang disudutkan, didiskreditkan ya oleh aliran atau kelompok politik tertentu yang bertujuan atau bernuansa politis sekali ya, bukan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, tapi kental lebih bermuatan politis ya. Tujuannya agar si Gibran ini tidak naik daun ya, tidak moncat karirnya sehingga tahun 2029 ini dia tidak terpilih sebagai presiden. Nah, isu-isu gerakan sosial ini dimunculkan ya, mulai isu ijazah, ya, lalu isu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya, yang diputus oleh pamannya waktu Ketua Mahkamah Konstitusi masih dijabat Anwar Usman ya. Jadi masyarakat digiring opininya sehingga menganggap sebenarnya tujuan gerakan sosial itu hanya untuk menjatuhkan karir politik seseorang, dibuat seakan-akan menjadi kepentingan nasional untuk menyelamatkan bangsa Indonesia lah, untuk mencari pengganti yang lebih dewasa, yang lebih cocok, yang lebih luas wawasannya. Jadi gerakan sosial itu yang awalnya dari kepentingan sekelompok masyarakat bisa diarahkan menjadi kepentingan nasional. Nah, yang diarahkan ini ada yang sadar, ada yang tidak. Itu contoh pertama masalah wapres kita. Yang kedua yang sekarang jadi mulai diungkit-ungkit adalah gerakan sosial menentang MBG ya, makan bergizi gratis ya. Dengan anggaran yang hampir 240 miliar
itu Presiden kita belum juga membuat payung hukum berupa undang-undang tentang MBG. Hanya kesepakatan antara pemerintah dengan DPR yang kebetulan koalisi dari Partai Gerindra ya, yang mengusung Presiden Prabowo itu kuat, ya. Sehingga kebijakan itu disetujui oleh DPR ya. Harusnya kalau untuk jangka panjang, meskipun presidennya itu ganti, tetap harus dibuat payung hukumnya ya, berupa undang-undang MBG. Ini aturan tentang MBG hanya sebatas keputusan presiden ya. Jadi keputusan presiden itu bersifat menjalankan undang-undang harusnya melalui peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Ini undang-undangnya belum ada, tapi MBG sudah jalan ya. Sehingga berdampak negatif para ASN yang P3K atau guru honorer harus pada dipangkas ya. Kontraknya tidak dilanjut karena dananya terserap. Yang terakhir ini malah MBG mau diterapkan di kampus-kampus ya, mau diberi makan berisi gratis juga sampai ke kampus-kampus. Nah, terhadap fenomena MBG ini terjadi gerakan sosial juga ya. Tokohnya itu Ahmad Muzani ya. Beliau langsung tegas menuduh bahwa MBG ini lebih bermuatan politis ya, MBG dan koperasi desa ya, untuk menggalang massa bagi Presiden Prabowo agar bisa ikut kontestasi presiden pada pemilu presiden tahun 2029. Seakan-akan berupaya menancapkan kekuasaannya ya, dengan menarik simpati masyarakat. Saya pribadi kalau ditanya ini tujuannya murni politis atau untuk kesejahteraan anak bangsa ya, oh alam ya, saya belum bisa menebak ya. Karena niat jahat atau mencerai itu kalau unsur-unsur perbuatan pidana ya, dalam hukum pidana itu sering ditebak ya, motivasi atau niat jahat seseorang untuk melakukan perbuatan pidana itu sering ditebak lebih ke aspek psikologi. Nah, ini dua contoh kasus yang real, yang nyata ya, Mas Rohendi, kasus penjegalan Wapres Gibran dan kasus MBG yang dicanangkan dan dijalankan oleh presiden kita Pak Prabowo ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dua gerakan ini belum berhasil ya, baik menurunkan Wapres maupun menjegal presiden kita karena dianggap pelanggar sumpahnya, pelanggar undang-undang ya, padahal undang-undangnya belum ada, undang MBG ini. Ini contoh gerakan sosial yang belum berhasil ya, belum tepat sasarannya. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa nanti gerakan menggoyang presiden dan wapresnya ini berhasil apa tidak ya. Itu contoh dua bukti nyata bahwa gerakan sosial itu dimulai dari merubah opini publik ya, merubah opini publik seakan-akan tujuannya itu untuk kepentingan nasional, padahal di baliknya itu ada kepentingan politis ya, untuk tujuan sekelompok partai atau sekelompok golongan tertentu. Saya kira itu ya jawaban untuk Mas Rohendi. Silahkan kalau mau menanggapi dari makalah kelompok kami, silahkan. Ya, terima kasih Pak jawabannya, Pak. Ada pertanyaan lanjutan nih Pak, nggak apa-apa kan? Terkait Ya, tentang silakan manajemen ya. risiko gerakan sosial ini Pak, karena diangkat tadi kan 1998 ya, terkait tentang reformasi itu. Kan sampai hari ini kan belum selesai itu pendampingannya. Terus juga belum semua tertuntut ya terkait tentang orang-orang yang terlibat dalam penculikan kepada para aktivis itu. Ya, jadi ada tidak langkah-langkah terkait tentang manajemen risiko terkait saat menggalang gerakan sosial?
Karena pasti tentu gerakan ini kan setiap gerakan sosial tuh mengandung resiko. Ya, ada risikonya ya. Ya, yang tambahan dari Mas Rohendi ya, bagaimana manajemen risiko terhadap aksi gerakan sosial yang belum berhasil. Ya. Itu ya Mas Rohendi ya, pertanyaannya ya. Ya, bukan belum berhasil, bahkan 98 itu kan berhasil, Pak. Tapi Ya, berhasil. ya, Ada yang tidak berhasil atau belum berhasil, ada yang berhasil ya. ya betul betul Jadi betul. memang Ya bisa setiap jadi tindakan perjuangan, atau nggak bisa jadi gerakan, tumbang di tengah jalan, berhasil tapi tetap ada korbannya. iya, iya, iya. Jadi setiap gerakan sosial itu pasti ada yang berhasil, ada yang belum berhasil atau perlu dilanjut pada rezim berikutnya. Nah, manajemen risiko apabila kita ingin berhasil dan tidak berujung penangkapan atau pemenjaraan atau ditangkap ya, atau diadili, maka kalau kita mau perencanaan yang bagus, gerakan itu berhasil ataupun tidak berhasil, tidak berujung masuk ke penjara ya, itu saya setuju pendapat dari Sydney Tero ini bahwa memobilisasi sumber daya manusia untuk ikut gerakan sosial itu dibutuhkan minimal, pendapat beliau itu 4 ya. Bahkan kalau saya boleh menambahi, saya tambah 1, yaitu dukungan internasional ya. Lembaga internasional seperti PBB dengan beberapa organisasi turunan di bawahnya, ya ada UNICEF, ada UNESCO ya, kemudian ada World Bank, IMF dan lain sebagainya. Jadi faktor jaringan ya, seperti pendapat Sydney Nero ini sangat penting ya, dipersiapkan ya. Jadi jangan sampai seperti kasusnya Roy Suryo nanti ini ya, yang ujung akan disidangkan karena berkasnya sudah dilimpahkan kejaksaan yang ketiga kali ya. Kalau jaringannya tidak kuat dan jaringan itu bukan orang yang duduk di pemerintahan ya, atau bukan salah satu unsur trias politika ya, eksekutif, yudikatif maupun legislatif, resikonya ya kalau divonis bersalah ya, menyebarkan berita bohong, penyemaran nama baik ya, paling enggak kena pidana ya, 2 sampai 7 tahun ya. Nah, cuman kalau kita lihat ya statement dari Roy Suryo sama Dr. Tifa, kan dia siap ya, demi perjuangan saya siap masuk penjara katanya. Nah, itu udah beda lagi ya, karena dia sudah siap pasang badan ya. Nah, untuk kita yang bukan orang politis ya, bukan orang politik, bukan orang partai, ya sebaiknya sebelum membuat gerakan sosial itu harus disiapkan jaringannya dulu ya, memobilisasi sumber daya, sehingga risikonya, manajemen risikonya tidak berujung menyedihkan ya, masuk bui ya, masuk tahanan atau masuk penjara. Jadi dananya harus kuat, jaringannya harus kuat, dan kepemimpinan tidak tunggal, tapi tim ya. Dibuat seperti konsorsium ya, dan melibatkan seluruh aspek, baik pensiunan aparat ya, pensiunan jenderal, polisi TNI, atau pensiunan lembaga peradilan, juga perlu disupport oleh media ya, media yang senantiasa condong ya, mendukung gerakan sosial tersebut ya. Karena kalau kita perhatikan, mereka melawan Presiden Jokowi juga menyiapkan ratusan buzzer ya. Buzzer itu semuanya dibayar ya untuk mendukung Presiden Jokowi ya. Jadi kalau kita ingin menjatuhkan buzzer-buzzer itu, gerakan dana, jaringan dan kepemimpinan tidak, serta media tidak siap ya untuk menandingi kekuatan dana dan buzzer itu ya, bisa dipastikan perjuangan akan gagal ya. Ya, kita tinggal tunggu nanti kalau jadi disidangkan, ini Roy Suryo dengan Dr. Tifa itu akan bebas atau kena vonis ya. Saya kira itu ya Mas Randy, jadi kepemimpinan
dana, jaringan, dan media harus dipersiapkan ya, untuk menghadapi risiko kegagalan terhadap sebuah gerakan sosial. Saya kira itu. Yang lain silakan pendapat. Baik, tidak ada. Saya kembalikan ke Pak dosen ya, Pak Rosidin M. Bumi. Silahkan Pak dosen. Oke, baik. Terima kasih, Pak Arif. Luar biasa di kelompok ini menjelaskan soal teori gerakan sosial yang mengambil teorinya Sidney Taro ya. Memang Sidney Taro itu dikenalnya sebagai eh, tokoh gerakan sosial, tapi gerakan sosial yang orientasinya perlawanan terhadap elit ya, terhadap politik kekuasaan. Makanya contoh-contoh yang dimunculkan adalah contoh-contoh yang vis-a-vis antara masyarakat atau rakyat dan kepada kekuasaan. Sebenarnya kalau memahami gerakan sosial itu macam-macam ya. Ada juga gerakan sosial yang digagas oleh Anthony Giddens misalnya. Anthony Giddens itu tidak selalu gerakan sosial itu bentuk bagian gerakan yang kolektif untuk melakukan perlawanan, tapi juga gerakan sosial yang karena ada cita-cita bersama lalu dilakukan secara bersama untuk tujuan disepakati bersama. Nah, itu mungkin Anthony Giddens bisa melihat contohnya pada gerakan-gerakan sosial di luar perlawanan atau konteksnya gerakan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya gerakan sosial soal melawan dominasi atau kriminalitas misalnya, atau jadi masyarakat bersepakat melakukan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Bagi Anthony Giddens itu termasuk gerakan sosial. Ada lagi misalnya yang Pandawa 5 itu, bersih-bersih kali atau bersih-bersih pantai misalnya. Jadi itu juga menurut Anthony Giddens termasuk gerakan sosial. Tapi oleh Taro itu bukan. Oleh Sidney itu bukan termasuk gerakan sosial karena hanya melakukan perkumpulan yang sifatnya tidak ada institusi atau kekuasaan yang dilawan, tapi melakukan sesuatu untuk perubahan. Nah, karena itu misalnya dalam konteks, misalnya kalau kita flashback ke PAR itu sebenarnya lebih banyak menggunakan teori perubahannya Anthony Giddens. Sesekali boleh kalau misalnya di dalam proses PAR itu menemukan ketidakadilan dalam relasi kekuasaan, misalnya di tingkat desa misalnya, atau di tingkat kelurahan misalnya. Salah satu untuk melakukan gerakan sosialnya, maka itu melakukan menggunakan teorinya Sidney. Tapi kalau upaya untuk melakukan perubahan penyadaran, yang penyadaran itu bukan berarti mengubah kepada pihak eksternal, tapi mengubah pada cara pandang di pihak internal, lalu menjadi kesadaran bersama atau kesadaran kolektif. Nah, itu menurut
Giddens itu sudah termasuk gerakan sosial karena apa namanya gerakan sosial itu dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok masyarakat itu, dengan kata lain adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Ada lagi misalnya apa namanya yang teorinya Durkheim ya kalau nggak salah juga. Jadi ada misalnya email Durkheim itu menegaskan soal gerakan, memaknai gerakan sosial itu berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh apa namanya oleh Sydney. Misalnya dia menaruh bahwa gerakan sosial itu harus dimulai berpikir atau memulai berpikir untuk prosesi kemajuan yang akan dikehendaki. Kemajuan itu bisa saja soal kemajuan ekonomi, kemajuan apa namanya hukum misalnya, atau kemajuan yang sifatnya tak perubahan bisa dilihat dari waktu ke waktu. Jadi historicalnya bisa dilihat. Misalnya pada masa, misalnya kalau mau ngecek, kalau menggunakan teorinya Durkheim itu, perubahan apa yang terjadi dari masa ke masa. Misalnya dari Soekarno, lalu ke Soeharto, lalu ke Habibie, lalu ke Gus Dur, dan sampai itu konteks menggunakan pendekatan Durkheim, perubahannya kayak apa yang terjadi? Misalnya perubahan tentang ekonomi, sosial, budaya misalnya. Mengarah pada perubahan ke arah yang lebih baik atau malah lebih buruk misalnya. Itu jadi ingin melihat historical perubahan yang terjadi pada masa ke masa. Atau misalnya pada sosial politik dari Soekarno sampai terakhir sekarang Prabowo itu mengalami perubahan seperti apa, naik turunnya, dinamikanya kayak apa. Nah, itu bisa didekati dengan pendekatan perubahan yang dilihat oleh Emil Durkheim itu. Jadi kalau disebut apakah perubahan sosial itu selalu melakukan perlawanan terhadap kekuasaan, mungkin menurut Sydney ya, tapi menurut tokoh-tokoh lain belum tentu. Jadi bisa ke yang lain, termasuk perubahan-perubahan kecil yang dilakukan oleh komunitas. Bagi Anthony Giddens itu termasuk apa namanya gerakan sosial. Jadi karena dia mengupayakan sesuatu untuk perubahan yang dikehendaki bersama. Kata kunci dari gerakan sosial adalah kolektif ya. Jadi kalau sendiri-sendiri itu bukan gerakan sosial. Misalnya ada orang merasa ini tidak adil, tapi dia diomongin sendiri, apa namanya melakukan curhat sendiri, tapi tidak melakukan komunikasi dengan yang lain untuk merasakan atau untuk menggali apakah ada kesamaan pandangan mengenai situasi misalnya. Nah, kalau masih dinyatakan oleh sendiri-sendiri, itu belum termasuk gerakan sosial. Misalnya contoh yang dilakukan oleh Saiful Mujani, kalau pernyataan Saiful Mujani itu berhenti pada dirinya, belum disahut oleh yang lain-lain atau disahut oleh kelompok-kelompok sosial masyarakat di tengah-tengah masyarakat itu menjadi bagian dari masalah yang sama-sama dirasakan, yaitu belum menjadi gerakan sosial. Baru pemicu atau pemantik prosesi menuju gerakan sosial. Misalnya untuk
Karena itu dia butuh apa namanya mobilisasi lagi, mobilisasi informasi, mobilisasi apa namanya jaringan, mobilisasi sumber dan sumber penggerak ya, bisa dana, bisa lain-lain, bisa fasilitas dan lain-lain. Jadi selagi pernyataan individu itu belum menjadi kesepakatan kolektif, ya itu belum menjadi gerakan sosial. Saya kira itu ya sebagai penegas saja. Tentu saja teman-teman lebih apa namanya cukup baik membaca secara detail tentang dinamika gerakan sosial, terutama yang digagas oleh Sidney Taro ya. Sidney Taro itu salah satu sebenarnya pemikir yang relatif masih apa namanya belum terlalu lama karena dia membaca gerakan sosial di 93 sampai saat ini. Jadi belum terlalu apa namanya melihat belum menjadi apa namanya belum sampai melihat ke belakang misalnya gerakan-gerakan. Baru dia digunakan untuk membaca gerakan-gerakan sosial yang sebelumnya terjadi. Misalnya ketika gerakan industri, revolusi industri dan lain sebagainya. Ada perlawanan yang digagas oleh kelompok buruh kepada pemilik modal atau para kapitalis kira gitu. Tapi teori ini bisa menjadi alat kita, instrumen kita untuk membongkar sebuah gerakan-gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi teori ini bisa digunakan untuk membongkar atau menganalisis gerakan-gerakan yang berkembang di masyarakat. Karena itu dia tidak berhenti dari teori yang dia gagas, tapi juga mendialogkan dengan teori-teori gerakan sosial yang ada di apa namanya macam-macam itu, termasuk misalnya pola-pola framing dan lain sebagainya untuk melakukan prosesi perubahan prosesi politik yang mesti dikehendaki. Saya kira itu. Kalau silakan ada pertanyaan atau pernyataan atau yang lain lah, silakan kalau ada. Gerakan sosial itu tidak selalu menang ya. Jadi kita hanya membaca ada gerakan sosial, bahwa ada gerakan sosial yang berhasil, ada gerakan sosial yang juga gagal, tapi dikenang gitu loh. Misalnya gerakan sosial yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ya. Dari sisi apa namanya, dari sisi fisik mungkin kalah gerakan Mahatma Gandhi, tapi dari sisi politik itu cukup berpengaruh dan dianggap sebagai dikenang oleh berbagai pihak sebagai gerakan yang konsisten untuk melakukan perlawanan. Itu juga dianggap sebagai gerakan sosial gitu. Memang berangkatnya dari kesadaran individu, tapi kesadaran individu itu dikonfirmasi, diiyakan oleh masyarakat yang lain, sehingga itu menjadi gerakan kolektif dengan gerakan Gandhi. Banyak ya kalau dicontohkan itu, termasuk misalnya kalau apakah mobilisasi dukungan terhadap Palestina itu termasuk gerakan sosial? Iya, itu termasuk apa namanya gerakan sosial. Apakah gerakan sosial selalu hadir dan melakukan prosesi perlawanan dalam bentuk fisik? Tentu tidak selalu. Bisa memberikan dukungan, partisipasi lewat dukungan dan lain sebagainya. Ada juga gerakan sosial
charity ya. Charity itu apa? Gerakan sosial kepedulian terhadap misalnya bencana. Itu kan perlu ada apa prosesi mobilisasi, informasi, merancang sampai mendistribusikan hasil donasi yang terkumpul itu termasuk gerakan sosial. Karena itu kalau dibaca apakah gerakan sosial selalu terkait dengan perlawanan elit terhadap elit atau politik, tentu tidak. Banyak gerakan sosial yang bisa kita baca. Kira-kira begitu. Cukup? Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan. Mungkin cukup itu, Pak. Ada yang tanya lagi tuh. Ya, mulai ngantuk ya, udah jam 9 ya. Iya, mau bilang. Ya, jam 9:25.07. Oh, ya. Kalau kumpul-kumpul, lalu sekedar misalnya fans club. Menurut teman-teman itu fans club itu termasuk gerakan sosial apa bukan? Ya tergantung, Pak. Tindakan apa yang dilakukan. Kira-kira begitu ya. Ya, Tindakan ya, ya. apa Tindakan dan apa yang dilakukan kan? cita-cita apa yang mau dilakukan. Dilakukan itu tentu saja berpikir perubahan ke arah yang lebih baik ya. Atau ke arah yang dia kehendaki lah. Karena Iya, itu iya. baik bisa relatif. Jadi bisa dimulai dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu ya komunitas-komunitas fans club itu termasuk juga komunitas motor gitu. Kalau dia melakukan sesuatu dalam rangka cita-cita bersama untuk melakukan perubahan, itu bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosial, tapi yang dimaksud di gerakan sosial ini ke arah yang positif ya. Tapi kalau arahnya adalah kriminalitas, ya tentu saja itu bukan gerakan sosial, itu namanya sudah prosesi melanggar hukum. Kalau sudah tindakan kolektif melawan hukum, jelas itu bukan bagian dari yang dimaksud dalam teori gerakan sosial. Ya kriminalitas dia melawan hukum, sebab kalau melawan hukum itu gerakan sosial itu kan sebenarnya dalam rangka prosesi perubahan menuju atau menuntut keadilan. Tapi kalau dia melakukan perlawanan terhadap kontraproduktif terhadap keadilan dengan cara kriminalitas, misalnya kayak geng motor dan lain sebagainya, itu jelas bukan gerakan sosial. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin malam ini kita cukupkan ya. Malam ini dari tadi itu ada sekitar 37, 36 naik turunnya ya. Iya, Pak. Tadi di absensinya. Jadi mungkin Mas Rohandi bisa identifikasi ya yang Siap-siap, Pak. ada di malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.